Haleluya, shalom saudara. Mari saudara siapkan hati saudara, kita kembali lagi untuk beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Mari saudara, walaupun saudara beribadah di rumah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat setiap saudara, amin. Biarlah hari ini saudara mau datang bawa hati saudara, bawa pikiran saudara semua terfokus untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikanmu. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kebaikanmu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau naikkan pujian penyembahan kami hanya bagimu Tuhan. Biarlah namamu dipermuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus buat setiap keluarga demi keluarga Tuhan, di rumah-rumah Tuhan yang sedang sakit Engkau boleh sembuhkan Tuhan. Apabila ada yang berbeban berat Tuhan, Engkau boleh kuatkan. Terjadi mujizat dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus naikkan syukur bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara siapkan hatimu. Naikkan rasa syukurmu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari angkat pujian ini sekali lagi. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful, Lord, for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari angkat pujian ini, katakan ku ada. Ku ada sebab anugerahmu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus. Amin. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Mari saudara sekali lagi katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari angkat pujian ini sekali lagi,
lagi katakan, ku ada sebab anugerah. Mari saudara yang di rumah angkat pujian ini saudara. Ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Mari bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Sekali lagi terima kasih. Panggil namanya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Hanya anugerah-Mu Tuhan buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rabba, Shande, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Mari terus sekali lagi sembah Dia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami berterima kasih Bapa. Mari saudara sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Sekali lagi terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya anugerah-Mu Tuhan buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sekali lagi kita sembah Dia, naikkan syukur-Mu buat Tuhan. Haleluya. Mari jangan ada yang berdiam diri, mari angkat suaramu dan mulai sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, sebab hanya Engkau yang kami sembah, sebab hanya Engkau yang kami tinggikan selama-lamanya. Haleluya. Mari terus bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari terus lebih lagi angkat suaramu dan sembah Dia. Ya Rabba, Shikara Rabba, ya Rabba, 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 Rabba. Ya Rabba, Shanda, ya Rabba, ya Rabba. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu.
Biarlah hari ini kami mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar mulut kami boleh terus mengangkat pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Hiralabashikana yaralaba 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 yaralaba. Hina yaralaba yaralaba shanda yaralaba yaralaba yaralaba. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari mau sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami mau beri penghormatan Tuhan kepadamu ya Allah. Mari sekali lagi katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, amin, penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari, sambil angkat kedua tanganmu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita mau sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah basyanda kararaba yaralabalabalabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami mau bersuka cita buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menari Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, walaupun saudara di rumah, saudara boleh bangkit berdiri dan kita mau angkat pujian ini sama-sama biar menjadi kekuatan, menjadi sukacita buat saudara. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Mari yuk sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan. Hosana, Hosana, Hosana,
lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada batas sudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. jiwaku. Yuk, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Hosana, 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 Hos. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Hosana, 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 Hosana. Mari sekali lagi katakan Hosana, Hosana. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepalamu. Amin. Hosana. Oh, sekali lagi saudara, angkat tanganmu. Hosana, aku memuji Tuhan. Amin. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi Hosana, 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 Hosana. Sama-sama sekali lagi sorakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Baik saudara, kita sama-sama akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4.
Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara, siapkan hatimu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari yang boleh disampaikan dapat menjadi kekuatan, menjadi rema buat setiap kita. Haleluya. Mari datang lebih lagi bawa hatimu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita mengangkat pujian ini, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Thank you Jesus. Bermasmur bagimu selagi ku ada. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, inilah. Amin. Setiap waktu, thank you Jesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada, biarlah
hati dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu kami bisa mendengarkan firman-Mu. Semua karena cinta-Mu dan kasih sayang-Mu, Engkau beri kami kesempatan untuk bisa menikmati anugerah, pemeliharaan, bahkan penjagaan-Mu di dalam minggu ini, khususnya hari ini. Sebab itu kami siapkan hati kami yang terbaik. Roh Kudus, ini bagian-Mu. Engkau guru yang agung, yang mulia, yang memberikan kami hikmat, pewahyuan, dan pengertian. Sebab itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-8, mulai daripada ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Hanya 6 ayat kita akan belajar bersama-sama di hari ini. Tema hari ini adalah mengatakan kebenaran. Ayat yang ke-30, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang mengatakan kebenaran, terlebih dalam kondisi situasi yang benar-benar belum kita lihat bahwa ke depan kita nggak mengerti apa yang terjadi
di saat masa pandemi ini. Tapi saya mau menyampaikan kepada saudara, karena saya mengasihi saudara, kita benar-benar harus belajar mengatakan kebenaran. Nah, sebab itu mengatakan kebenaran kedengarannya enak dan mudah, namun kalau kita mau jujur, kita pasti akan setuju bahwa di saat-saat tertentu yang namanya mengatakan kebenaran itu tidak akan gampang, pasti sulit. Kalau saya katakan sulit, saya yakin saudara pasti setuju. Karena mengatakan kebenaran itu tidak gampang. Yang tadi saya katakan bahwa kedengarannya oke, asik, enak. Tetapi pada saat situasi tertentu, jujur kita berkata akan sangat sulit untuk mengatakan kebenaran. Itu sebabnya banyak orang, maaf ya, menutupi kebenaran dengan tujuan supaya aman dan tidak menimbulkan masalah baru. Banyak seperti itu. Tapi saya dan saudara kita belajar seperti Tuhan kita Yesus Kristus, mengatakan kebenaran dengan hikmat, mengatakan kebenaran dengan kasih tentunya. Sebab itu banyak orang menutup kebenaran dengan tujuan supaya aman dan tidak menimbulkan masalah baru. Kalau saya bisa ngomong, bisa kompromi dengan keadaan seperti itu. Padahal yang namanya kebenaran tidak boleh ditutupi, tetapi justru harus disampaikan. Amin. Saya ulangi lagi, kebenaran itu tidak boleh ditutupi, tetapi justru harus kita katakan atau disampaikan. Karena itu saudaraku, lewat renungan ini yang tadi saya katakan temanya mengatakan kebenaran, hari ini saya rindu untuk menyampaikan ini supaya bagian ini sangat penting kepada kita di hari-hari yang sulit ini. Kita bisa belajar sama-sama dan memahami sehingga ketika dalam keadaan terdesak, ketika dalam keadaan yang begitu sangat mengerikan atau terhempit, tertekan di dalam situasi kondisi yang kita hadapi, kita nggak takut menyampaikan kebenaran. Kita juga nggak takut untuk menyatakan ketegasan di dalam hidup kita supaya kita hidup di dalam kebenaran itu. Amin. Nah, sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, ini hal yang sangat penting yang saya mau sampaikan kepada saudara, supaya cepat atau lambat kebenaran pasti akan terungkap. Terungkap pastinya. Jadi mari sama-sama, saya yakin keluargaku semua yang melihat ini, bahwa kebenaran itu nggak bisa kita tutupi. Kebenaran itu harus disampaikan. Kalau kita nggak menyampaikan, pasti kita bisa kompromi dengan keadaan ini. Dan itu tidak sesuai dengan karakter Kristus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa untuk mengatakan kebenaran kadangkala sulit untuk kita lakukan? Sulit untuk kita lakukan. Setuju ya? Oke. Nah, yang pertama, karena dengan mengatakan kebenaran biasanya disertai dengan resiko. Saya yakin saudara setuju nih. Karena dengan mengatakan kebenaran biasanya disertai dengan resiko. Ada resikonya loh. Ada resikonya. Dengan mengatakan kebenaran ada resiko yang harus kita tanggung. Makanya banyak orang tuh menutupi kebenaran, nggak mau menyampaikan kebenaran. Tapi saya dan saudara kita harus, karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Kita harus mengikuti semangat Kristus. Kita harus mengikuti ketaatannya kepada Bapa di surga. Sebab itu dia nggak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Dia adalah kebenaran itu sendiri. Nah, sebab itu kita belajar tegas dulu dengan kebenaran di dalam diri kita. Oke, nah sebelum saya lanjutkan, yang pertama, mungkin selama ini kita mengkhianati Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita kompromi dengan keadaan, lalu kita mengkhianati Tuhan. Kita dengar firman, kita ngerti, percaya, tapi kadang kita nggak lakukan.
Dan hari ini saya dan saudara kita mau belajar bersama-sama untuk tidak lagi mengkhianati Tuhan, tapi kita mengkhianati diri sendiri. Dengan jalan apa? Kita harus tegas bahwa kebenaran itu harus kita hidupi, dan kebenaran itu kita perlu sampaikan. Dengan apa? Cara hidup kita. Kita perlu jadi berkat kepada siapapun, khususnya di Yerusalem, di keluarga saudara, dan gereja lokal saudara, dan dimanapun saudara ditempatkan. Haleluya. Itu yang harus kita belajar sama-sama. Sebab itu dengan mengatakan kebenaran ada resiko. Ada resiko, misalnya gini, ketika kita melakukan yang salah dan kita harus jujur, maka bisa saja kita dimarahi, dibenci, dan tidak dipercaya lagi. Ya, ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada saya pun bisa terjadi. Karena tidak ada orang yang sempurna di antara kita, hanya Dia yang sempurna. Tapi dengar baik, kalau saudara masih hidup hari ini, itu berarti kita diberi kesempatan supaya kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup, menuju kepada kesempurnaan. Nah, sebab itu saudara, pasti ada resiko. Yang saya katakan tadi, ketika kita mengaku, ya pasti kita bisa dimarahi, dibenci, dan tidak dipercaya lagi. Tetapi ketika kita mengatakan kebenaran, dengar baik-baik, untuk sementara orang boleh tidak percaya, boleh marah sama kita, boleh membenci kita, tapi akhirnya dia akan tahu apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu pasti memerdekakan saya, saudara, dan orang lain yang mendengarkan itu. Ya, nah saya mau katakan bahwa kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran tidak perlu diperindah. Dengar baik-baik, kebenaran itu tidak perlu diperindah, saudaraku, tidak perlu dipoles. Kebenaran itu apa adanya, tidak perlu diputar balikan, tidak perlu disimpan, karena dengan mengatakan kebenaran, maka disitulah kita akan berjalan dalam kemuliaannya. Hidup kita pasti berkarakter Kristus. Amin. Sebab itu kebenaran itu nggak perlu dipoles-poles. Kebenaran itu sangat terbuka, apa adanya. Kebenaran itu artinya yang saya katakan tadi, nggak perlu diperindah, dipercantik. Dia udah cantik, dia udah indah, dan dia adalah yang paling luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa untuk mengatakan kebenaran kadangkala sulit untuk kita lakukan. Yang kedua, karena dengan mengatakan kebenaran, kesalahan akan terungkap. Saya ulangi ya, kalau mengatakan kebenaran, kesalahan akan terungkap. Akan terungkap. Ini persoalannya. Sebab pada dasarnya manusia tidak mau dipermalukan. Mau dipermalukan? Saya yakin pasti nggak mau dipermalukan. Saya pun nggak mau dipermalukan. Baik kita sendiri maupun orang lain. Kecuali orang itu udah nggak punya otak dan nggak punya muka. Memang karakternya buruk dan busuk. Orang ini pasti nggak tahu malu. Ya, saya percaya bukan itu dan bukan saya, saudara. Oke. Nah, seringkali ketika kita mengatakan kebenaran, maka kesalahan kita atau kesalahan orang lain akan terungkap. Akan terungkap. Makanya kalau kita itu mengatakan kebenaran paling asik. Paling asik. Ya, saudara, di gereja saudara, kalau ada hamba Allah atau gembala kita menyampaikan kebenaran, kita harus berkata amin. Kan itu kebaikan buat kita. Amen. Saudara, share akan kebenaran firman Tuhan di dalam itu, dan itu betul-betul mengiris hatimu, mengiris jiwamu. Saudara berkata amin, puji Tuhan, kebenaran ini bisa memerdekakan saya. Amin. Nah, sebab itu saudara, karena dengan mengatakan kebenaran, kesalahan akan terungkap. Terungkap kesalahan kita. Makanya di gereja itu harus disampaikan kebenaran. Di harus disampaikan kebenaran. Di komunitas harus disampaikan kebenaran. Amin. Yang lebih topnya lagi, kalau saudara menghidupi itu kebenaran,
dan saudara tegas di dalam hidupmu untuk menghidupi kebenaran, lalu saudara mengatakannya dengan lembut, dengan kasih. Sebab dengar baik-baik ya, ketegasan itu harus dengan kasih. Ya. Kalau ketegasan tanpa kasih jadinya kekerasan. Tetapi kalau kasih tanpa ketegasan itu kebodohan. Jadi kalau kita mau menyampaikan kebenaran harus ketegasan sama kasih seperti Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya dan saudara kalau menerima kebenaran dan kebenaran itu benar-benar itu ditujukan buat kita, kita berkata puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita harus di masa-masa pandemi ini, saudaraku, keluargaku, kalau saudara nggak mau berubah, paling bodoh sedunia. Ini kesempatan kita bisa berubah. Ini kesempatan kita mengubah karakter kita. Amin. Nah, sebab itu saya percaya bahwa karena dengan mengatakan kebenaran, kesalahan akan terungkap. Itu benar sekali. Nah, mengapa? Karena kesal dan marah. Kadang-kadang kita gini loh. Kalau ada orang gak siap, yang saya katakan tadi, harusnya bersuka cita kalau dia menerima kebenaran. Karena dia dimerdekakan oleh kebenaran. Jangan kita kesel dan marah. Ya, karena ada rasa bersalah, maka merasa bersalah ini yang mendorong kita untuk marah dan kesel. Kita jangan marah sama kesel. Kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan dan kebenaran itu bisa mengubahkan hidup kita. Saya berharap jangan marah dan kesal. Harusnya kita mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saya menyambut bahwa mengatakan kebenaran adalah sesuatu yang tidak mudah. Saya bisa katakan kepada saudara. Tapi gak bisa kita tutupi kebenaran. Gak bisa. Kebenaran itu harus kita sampaikan, nggak bisa ditutupin. Tapi di sisi lain itu tidak mudah karena orang bisa marah dan berontak ketika tahu kesalahannya terungkap. Tapi saya percaya di gereja ini setiap kebenaran, setiap firman Allah yang disampaikan di setiap minggu atau di yang di-sharingkan bersama, pada saat kebenaran itu disampaikan kita harusnya berkata haleluya. Ini kebenaran memerdekakan saya. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh dan kita lebih berkarakter. Tentunya seperti Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga, karena dengan mengatakan kebenaran kita seringkali menjadi orang yang berbeda. Ini luar biasa nih. Saya berharap kalau nanti di ya saudara antusias banget. Saudara harus lebih agresif. Kalau saudara tahu ini kebenaran, mungkin kita berkata bahwa di sisi ini saya belum merdeka. Bagaimana caranya bisa merdeka? Dengar baik-baik, dengarkan terus firman Allah. Kebenaran ini akan memerdekakan Anda. Injil yang murni akan membuat saudara diubahkan dan karakter kita akan lebih baik. Amin. Nah, sebab itu perhatikan dalam Galatia 4 saudara, ayat 12 sampai 20. Saya nggak baca semuanya karena waktu. Ayat 16 saja. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Paulus ngomong kepada jemaat Galatia. Kalau saudara baca semuanya, Paulus itu dilayani spesial. Bahkan dia berkata dilayani seperti Tuhan sendiri. Kebaikan orang Galatia, Paulus berkata, kalau Paulus minta matanya, bahkan mungkin matanya bisa diberikan kepada Paulus. Begitu tentu baiknya akan jemaat Galatia. Tapi Paulus berkata, engkau baik bukan berarti saya tidak bisa menyampaikan kebenaran kepadamu. Nah, sebab itu dia menyampaikan kebenaran. Dan ayat 16 berkata, saya ulangi, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Berarti banyak orang juga menolak kebenaran. Sampai yang tadi saya katakan bisa marah dan tersinggung. Tetapi Paulus tetap menyampaikan kebenaran. Dengar baik, karena kebenaran itu yang bisa memulihkan kita. Anda bisa masuk ke gereja, Anda bisa dan tidak pernah absen, bahkan melayani rutin, tapi itu nggak bisa mengubah hidupmu.
Yang bisa mengubah hidupmu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu Alkitab mengatakan memerdekakan kita. Amin. Nah, Rasul hebat ini, Rasul Paulus ini menyampaikan, saudara, inilah yang terjadi ketika kita mengatakan kebenaran. Seringkali orang menjadi kecewa dan menarik garis atau pembatas, ya, bahkan tidak mau bergaul dengan kita lagi. Kalau saya bisa ngomong nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya yakin kok dia punya hati nurani. Apa yang kita sampaikan dia yakin, merenungkan, oh benar tuh. Ya, itu hanya untuk sementara saja. Karena bisa menganggap kita merepotkan dia, menganggap kita bukanlah orang yang bisa dipercaya, menyembunyikan rahasia. Enggak, mungkin juga kita dia anggap bahwa mulut kita ember, ya cerewet dan lain-lain. Itu enggak apa-apa. Kalau Anda mengasihi orang itu, saudara harus seperti Tuhan Yesus, menyampaikannya dengan tegas dan kasih, atau dengan penuh dengan hikmat. Karena kita saling keluarga, gereja itu family. Makanya kalau saudara ditegur dengan gembala kita, ia melalui firman Allah, itu kebaikan kita. Kalau kita juga ditegur, ia diberi nasihat atau masukan kepada ketua kul kita misalnya, kita harus bersyukur. Karena itu yang membuat kita bisa apa? Bisa bertumbuh. Dengar baik, kita bisa berkarakter. Buat apa jadi orang Kristen tapi sifat kita sama dengan orang yang tidak kenal Kristus? Busuk. Ya, dengar baik, kelakuannya saudara ngerti, saya nggak perlu jelaskan. Kita nggak bisa hidup seperti dunia sekarang ini. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita nggak ngerti misteri hidup ke depan. Tapi dengar baik-baik, kalau engkau menghidupi kebenaran dan engkau mengatakan kebenaran, ingat berkat itu datang padamu. Dan engkau bisa sanggup mengundang berkat. Berkat bukan soal duit saja, tapi bisa kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Dan percayalah, orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan pernah dipermalukan dan pasti dipelihara oleh Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi sebab itu kalau Anda menyampaikan kebenaran, sampaikan dengan cinta, dengan kasih, ya. Padahal yang sebenarnya yang saya katakan tadi adalah bukan bermulut seenaknya kita ngomong dengan orang itu, bicara atau seakan-akan membocorkan rahasia, tetapi intinya adalah menyatakan kebenaran karena kita mengasihi mereka kok. Benar nggak? Ya, nah kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Kita perlu belajar sama Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang menyatakan kebenaran sama tegas. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, kita perlu ada ketegasan dan kasih. Ya, hasilnya penuh dengan hikmat. Tapi jangan ada ketegasan gak ada kasih. Nah, itu kekerasan, penghakiman. Jangan juga kasih tanpa ketegasan. Maka itu kebodohan, ya. Kita harus seperti Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Nah, perhatikan di dalam Matius 12 ayat 34. Di situ Tuhan Yesus ngomong sama orang Farisi. Hebat ya. Dengar baik-baik. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Amin. Jadi dengar baik, apa yang kita ucapkan itu dari hati. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kita jangan main-main untuk menyampaikan kebenaran. Alkitab mengatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran, kita nggak bisa main-main, kita serius. Amin. Tapi penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Saya yakin yang mendengarkannya pasti merasakan begitu luar biasa. Apalagi kalau Anda sendiri menghidupi kebenaran itu dan Anda radikal, militan di dalam kebenaran itu, maka saudara akan jadi berkat dimanapun Anda berada. Keluargaku, saya simpulkan begini.
Menyatakan kebenaran adalah bukti cinta kita kepada Tuhan, bukti cinta kita pada orang lain, dan membuktikan kepada kita bahwa kita lebih takut kepada Tuhan daripada siapapun dan kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita mengatakan kebenaran itu, artinya kita takut akan Tuhan. Tapi sebelum Anda mengatakan kebenaran, dengarkan baik-baik, Anda harus menghidupi kebenaran itu. Amin. Dan kita berjuang, bahkan kalau saya bisa katakan kepada saudara, Anda harus nekat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, saudara dan saya pasti diubahkan, dan pasti kita berubah. Dan setelah kita berubah, kita bisa mengubah orang lain, membawa mereka kepada Tuhan. Tetapi sebelum saya berdoa, saya mau sampaikan kepada saudara, saudara harus jadi berkat di Yerusalem, di keluargamu dulu. Terus bergerak di keluarga komunitas kita, gereja kita, kul kita, di mana kita ditempatkan. Dan kita akan jadi berkat kepada orang lain dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Sebab itu kami telah belajar untuk bagaimana mengatakan kebenaran. Kami tahu tidak gampang untuk mengatakan kebenaran, sebab karena dengan mengatakan kebenaran biasanya disertai dengan resiko. Karena dengan mengatakan kebenaran kesalahan akan terungkap. Karena dengan mengatakan kebenaran kita seringkali menjadi orang yang berbeda. Dengan mengatakan kebenaran orang akan dapat tersinggung. Tapi kami tahu hanya kebenaran itu yang bisa memerdekakan dan memulihkan hidup kami. Dan kami hidup berkarakter, tentunya berkarakter seperti Tuhan kami Yesus Kristus waktu ada di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Saatnya kami menerima segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan. Dan Roh Kudus sebagai penolong yang setia, yang terus ada dalam hidup kami, yang membuat kami terus berkobar-kobar. Roh kami semakin menyala-nyala untuk terus menghidupi kebenaran firman Allah dan juga mengatakan kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah. Sama-sama kita katakan, amin. Amin.